Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Miftahul Huda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, bidang studi IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor ujian 202 362 9389. Nomor induk mahasiswa 2300 10 39 22 09 7038. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran pada materi sistem pernapasan manusia dengan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu membuat model pernapasan manusia sederhana menggunakan botol bekas. Selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran kita mulai ya, alangkah baiknya salah satu silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, Pak Indra ingin cek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk siapa? Coba dicek sampingnya. Siapa yang nggak masuk? Oh, Rosida nggak masuk kenapa? Oke, sakit. Oke ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua dapat hadir ya dengan sehat walafiat di pelajaran Pak Indra. Oke, kira-kira kalian sudah siap untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Suara Pak Indra sudah kedengaran dengan jelas? Siap. Oke, nah kalau sudah, perhatikan di layar LCD kita akan mempelajari yang namanya sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, perhatikan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dilihat. Yang pertama adalah kita mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi organ sistem pernapasan pada manusia.
Kemudian yang ketiga adalah menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir adalah menyusun model sistem pernapasan pada manusia. Nah, nanti metode pembelajaran pada pagi ini adalah membuat proyek, yaitu membuat proyek model pernapasan pada manusia dengan menggunakan botol bekas. Ya. Nanti ketika kalian mengerjakan proyek, ya, Pak Indra akan berkeliling, ya, akan berkeliling di tiap kelompok untuk menilai hasil kerja kalian. Siapa yang aktif dan tidak aktif nanti Pak Indra akan nilai. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, perhatikan video di layar LCD ya. Dan pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat waspada terhadap penyakit menular di musim kemarau, salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang kini sedang marak. Bahkan di Jakarta jumlah penderita ISPA melonjak hingga 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dan kita simak datanya akan saya paparkan dalam infografik berikut ini. Ini dia pemirsa, pertama fakta-fakta mengenai ISPA. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di tiap puskesmas dan rumah sakit di Jabodetabek menembus rata-rata 200.000 kasus setiap bulannya. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sejak Januari hingga Juni 2023 kasus infeksi saluran pernafasan di ibu kota mencapai lebih dari 638.000 kasus. Sementara periode 2021 hingga 2022 kasus ISPA mencapai 50 hingga 100.000 kasus. Artinya, angka ini meningkat 5 kali lipat di tahun 2023. Salah satu wilayah yang memiliki dampak ISPA cukup tinggi akibat polusi udara yakni Jakarta Barat, di mana kasus tertinggi sejak Januari hingga Juli 2023 berada di bulan Mei 2023 yang mencatat angka kasus ISPA mencapai 1.831 kasus, lalu di Januari menyusul yakni 1.615 kasus dan Februari mencapai 1.518 kasus. Selanjutnya pemirsa, di musim kemarau dengan kelembapan udara kering, warga memang berisiko terkena penyakit mata termasuk ISPA. Nah, ISPA ini adalah gangguan pernapasan akibat terinfeksi virus yang berkembang dan menyerang bagian hidung, trakea, dan paru-paru. Gejala ISPA diantaranya adalah sakit kepala ringan, hidung tersumbat, lalu batuk kering, dan juga tenggorokan nyeri, badan pegal-pegal, bau mulut, demam ringan hingga kulit kebiruan akibat kurang oksigen. Selanjutnya pemirsa, kita akan membahas mengenai cara penularan ISPA. Di antaranya ada beberapa hal. Melalui uap air yang keluar saat batuk atau bersin, lalu melalui kontak kulit seperti jabat tangan atau air liur, dan melalui kontak benda yang telah terpapar virus, salah satunya mungkin komputer di kantor kita. Selanjutnya, selain pencemaran udara yang memicu angka kasus ISPA, adapun mikroorganisme penyebab ISPA di antaranya ini dia jenis Pneumococcus, yakni jenis bakteri penyebab meningitis dan dapat memicu gangguan pernapasan seperti pneumonia. Adenovirus, yakni jenis virus yang menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis dan pneumonia. Dan rhinovirus, yakni jenis virus yang menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Selanjutnya pemirsa, guna mengantisipasi serangan ISPA, Anda dapat melakukan pencegahan, salah satunya tinggal di rumah jika merasa tubuh tidak sehat. Lalu melakukan vaksinasi flu untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Dan seringlah mencuci tangan terutama saat berada di tempat umum. Dan pemirsa, jadi mulai sekarang jangan abai dan tetap waspada terhadap penularan ISPA. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya setelah menonton video ISPA tadi ya, penyakit ISPA. Ada yang ingin bertanya? Ya, Akila, silakan. Bagaimana cara mengetahui organ-organ apa saja yang terkena ISPA? Nah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara mengetahui organ-organ apa saja yang diserang oleh penyakit ISPA? Nah,
bagaimana kita akan mempelajari organ mana saja ya yang terserang oleh ISPA? Nanti kita akan pelajari melalui membuat model pernapasan pada manusia. Nah, pada model pernapasan pada manusia dengan menggunakan botol pegas, nanti kita tahu organ-organ apa saja atau di dalam pernapasan kita dan mekanismenya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari di dalam proyek yang akan kalian buat. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini ya, yang kita akan pelajari seperti tujuan pembelajaran yang Pak Indra sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita nanti bisa mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis ya struktur dan fungsi organ pada sistem pernapasan manusia. Kemudian kita akan mempelajari yang namanya mekanisme pernapasan pada manusia, dan yang terakhir kita menyusun model pernapasan sederhana pada manusia. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, sebelum kita melakukan proyek, sebelum Pak Indra membagikan LKPD, silahkan keluarkan handphone kalian. Kita akan melaksanakan tes diagnosis langsung ya. Pak Indra akan melakukan pretest ya. Tes diagnosis apakah kalian sudah paham tentang materi kali ini. Oke, kita mulai ya. Ada pilihan ganda jumlahnya 10. Silakan kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Gimana pretestnya? Susah? Oke ya, semoga nanti di post test ya hasilnya kalian lebih baik ya. Oke, beri aplaus dulu untuk tingkat pertama Fitri Konita, kemudian yang kedua Mutiara Alanida, kemudian yang ketiga Akila Atskia ya. Oke, dari tes sudah semuanya ya. Oke, dari tes diagnostik tadi Pak Indra akan membagi kelompok ya. Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Dari tes tadi silakan berkumpul kelompok 1, nanti sebelah sini silakan nanti membawa semua alat-alatnya ya. Oke, kelompok 1. Syafa, Hilsa, Keila, Reviana, Nabila sebelah sini. Kemudian kelompok 2 di sini ya, kelompok 2. Akila, Alisa, Anggun, Kusnul, Anissa, Nasya. Kemudian kelompok 3 di sini ya, kelompok 3. Mutiara, Wigar, Fitri, Nanda, dan Tilam. Kemudian kelompok 4 di sini ya, silakan berkumpul Latifah, Yulaika, Asbat, Cantika, Rosida. Yo, silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah? Sudah berkumpul ya? Oke, kalau sudah berkumpul sesuai kelompoknya, Pak Indra akan membagikan LKPD ya. Nanti silakan ditulis nama anggota, kelas,
dan silakan diskusikan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Nanti yang punya kesulitan atau ingin bertanya silakan angkat tangan sambil Pak Indra berkeliling untuk menilai hasil dari kerja kelompok kalian. Paham semuanya? Oke, kelompok 1 silakan dikerjakan, ditulis. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah mendapat LKPD semua, silahkan ditulis nama anggotanya terlebih dahulu. Ya. Silakan manfaatkan HP kalian dengan semaksimal mungkin. Satu-satu aja, 2. Oke. Kamu mau 4 nggak apa-apa, bebas ya. Nanti kalau pakai digabung pakai 2, ini kan nanti harus lubangnya harus besar atau nggak pakai lubang. Tapi kamu harus dikasih plastisi yang banyak kan. Nah kalau pakai 2 kan nanti nutupnya lebih mudah. Yo, dicoba aja. Kamu mau pakai 4 boleh, pakai 2 boleh. Sini yo, coba. Ya, semuanya saya nilai ya keaktifan kalian ya pada diskusi dan pengerjaan proyek kalian. Tidak masalah. Tidak masalah.
Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada yang ingin yang bertanya, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Pak segini. Ya, bisa. Tiga sedotan, jadi kita satu. Jangan katain no. Iya. Hati-hati menggunakan alatnya. Boleh. Terlalu banyak enggak nanti? 2 aja cukup atau oh ya udah, bebas terserah kalian. Boleh, silakan. Nah, jangan lupa nanti dicek dulu ada kebocoran enggak sebelum dimasukkan. Ayo lanjut. Nah, ya yang lain membagi ya. Dibagi biar cepat selesai, ada yang membuat bagian-bagian tertentu nanti dijadikan jadi satu biar cepat selesai. Ada kesulitan? Ada. Kelompok 3 ada kesulitan? Enggak ada. Oke, lanjut. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan? Enggak ada. Oke. Salam ya.
1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang uji coba proyek kami dan mengenai rancangan lebih jelasnya. Uji coba sih. Bisa. Digunakan. Bisa. Bisa digunakan. Bisa mengembang dan mengkis. Bisa. Ada kebocoran tidak? Ya. Oke, sip. Kalau gitu silakan. Alat dan bahan cara kerja dan kesimpulan kalian apa? Alat dan bahan. Alat, gunting. Bahan, sedotan, botol plastik, plastisin, karet gelang, balon, selotip, dan kantong plastik. Langkah kerja. Memotong botol aqua bekas menjadi 2 bagian. Menyatukan 2 sedotan dengan selotip. Menyatukan 2 buah balon dengan ujung-ujung sedotan. Merangkai bagian sedotan dengan botol dengan menutup bagian atasnya dengan plastisin agar tidak ada udara yang keluar. Bagian bawah botol diberi kantong plastik dan direkatkan dengan selotip. Kesimpulan ini. Oke. Kesimpulan ini. Deskripsi proyek. Deskripsikan proyek yang kalian buat. Deskripsikan juga alasan memilih bahan tersebut. Untuk mengurangi banyaknya plastik sampah botol karena murah dan mudah didapatkan, bahan-bahannya kebanyakan sudah tersedia di rumah. Kesimpulan. Dalam percobaan praktikum menggunakan botol dan balon sebagai peragaan sistem pernapasan dapat disimpulkan bahwa paru-paru mengempis saat kita menghirup udara, sedangkan saat kita mengeluarkan udara keadaan paru-paru akan mengembang. 2. Dapat dibuktikan pada plastik yang ditarik akan membuat balon di dalam botol menjadi mengembang karena terisi udara dari luar. Hal ini dikarenakan karena tekanan udara dalam botol berkurang sehingga tekanan udara keluar botol yang lebih besar akan masuk ke dalam. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri plus dulu untuk kelompok 2. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, kalau sudah silahkan boleh ditutup. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus sekali lagi ya, plus. Ya. Oke, itu tadi ya percobaan hasil uji coba produk kelompok 2 dan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita tadi sudah membuat proyek ya. Proyek yaitu membuat model pernapasan pada manusia. Menggunakan apa? Menggunakan balon. Terus menggunakan apa lagi? Botol bekas. Apa lagi? Sedotan. Nah, perhatikan di layar LCD. Nah, sebelum masuk ke organnya, kita harus tahu dulu bernapas itu apa toh bernapas? Kalian kalau bernapas itu menghirup apa? Menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Selain karbon dioksida ada apa lagi? Uap air. Kemudian kita bernapas ada organ tertentu yang berfungsi atau berperan ke dalam sistem pernapasan kita. Yang pertama ada hidung, kemudian ada tenggorokan, ada paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru ada percabangan itu namanya apa namanya? Bronkus. Kemudian bronkus bercabang lagi ada bronkeolus. Kemudian ada bulat-bulatan kecil namanya alveolus. Nah, tadi penyakit ISPA tadi ya menyerang apa? Menyerang mekanisme pernapasan kita. Sehingga apa? Kita terasa berat ketika bernapas. Ada organ-organ tertentu yang terkena bakteri atau virus yang disebabkan oleh ISPA tadi.
Nah, ini ada hidung ya. Di dalam hidung kita ada apa? Ada lendirnya. Ada apa lagi? Ada bulunya. Nah, lendir dan bulu di dalam hidung kita itu berfungsi untuk apa? Menyaring kotoran. Nah, berarti yang paling baik kita bernapas menggunakan hidung atau mulut? Kenapa kok nggak mulut? Oh, nggak ada penyaringnya. Oke, sip. Kita lanjut. Ya. Nah, tenggorokan ya. Tenggorokan tadi setelah melalui hidung masuk ke tenggorokan. Nah, tenggorokan itu ada faring, kemudian ada laring, kemudian ada trakea. Setelah itu ada percabangannya tadi bernama bronkus. Nah, dari bronkus, percabangan bronkus membentuk percabangan-percabangan kecil yang namanya bronkiolus. Nah, kemudian setelah bercabang-cabang, dari percabangan itu ada bulat-bulatan kecil namanya alveolus. Nah, fungsi dari alveolus itu apa? Dia sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat pertukarannya itu di alveolus. Coba salah satu bisa merefleksikan hasil dari proyek kalian. Siapa yang mau maju? Yuk. Coba terangkan. Ini model ini untuk apa? Emang ini ada hidungnya? Ya, misalnya. Yang bagian sini itu jadi perumpamaan hidung. Di sini itu ada faring, ada laring, terus di sini itu trakea. Di sini ada bronkus, terus yang balonnya ini itu sebagai paru-paru. Waktu kita pastinya sebagai otot diafragma. Ada pertanyaan dari penjelasan atau refleksi dari teman kalian? Tidak ada? Tidak ada, cukup. Nah, kalau sudah cukup ya, kamu ambil HP kalian lagi, kita lakukan post test apakah nilai tadi yang pertama kali kalian lakukan tadi pretestnya atau diagnostik langsungnya itu bisa berubah atau lebih meningkat. Oke? Yuk, perhatikan di layar LCD yuk. 5 menit cukup ya. Yuk, silakan masukkan kodenya. Ya, kita mulai.
Oke, udah selesai? Kurang siapa ini? Anggun? Yulaika? Udah ya, saya akhiri ya. Oke, hasilnya sudah cukup bagus ya, meningkat dari hasil pretest tadi yang masih banyak yang salah. Sekarang ini rata-ratanya hampir 80 benarnya ya. Oke, beri tepuk tangan. Peringkat 1 Syafa, peringkat 2 Lisa, peringkat 3 Akilat ya. Oke, tepuk tangan. Oke, bagaimana tentang pelajaran pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Oke, mau buat proyek lagi besoknya? Mau buat proyek apa kira-kira? Roket air. Oke, nanti kita buat proyek yang lain di pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa nanti di rumah silahkan pelajari materi selanjutnya tentang sistem peredaran darah ya. Oke. Kita akhiri dulu pelajaran pada pagi hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.